Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Wahyudi. Saya mahasiswa PKN STAN jurusan D3 Pajak tahun 2018. Pada hari ini saya merasa sangat senang sekali karena saya diberikan kepercayaan sekaligus kesempatan untuk menyampaikan beberapa materi mengenai kemudahan pajak bagi para pelaku UMKM. Sebelum lanjut ke materi yang sudah ditentukan, saya akan menyapa teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana keadaan kalian? Ya, saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam masa pandemi seperti ini. Kita semua harus tetap menjaga kesehatan kita dan tetap menjaga semangat kita dalam beraktivitas sehari-hari. Meskipun mungkin ada beberapa aktivitas yang tidak bisa kita lakukan karena terhalang oleh protokol-protokol kesehatan. Oke, agar tidak membuang waktu lebih lama lagi, selanjutnya kita akan langsung saja membahas sesuai dengan topik yang sudah ditentukan, yaitu kemudahan pajak bagi para pelaku UMKM. Apabila kita hendak membahas mengenai kemudahan pajak bagi para pelaku UMKM, tentunya hal ini tidak dapat terlepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tetapi, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana para pelaku UMKM melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut. Sebelum Juli tahun 2013, para pelaku UMKM dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan WP Badan. Mereka menghitung sendiri penghasilan bersih dari pembukanya, kemudian menghitung penghasilan kena pajaknya. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPh pasal 17 ayat 2A sebesar 25% untuk WP Badan atau sebesar 12,5% apabila mendapatkan fasilitas pasal 31E. Setelah itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang mana Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 itu telah memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM karena memberikan tarif final sebesar 1%, sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengalihkan tarif tersebut dengan penghasilan bruto yang diterimanya tiap bulannya. Kemudian, untuk saat ini, pemerintah semakin memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Di sini ada yang tahu seberapa besar tarif PPh final yang dikenakan di PP 23 Tahun 2018? Ya, betul sekali. Tarif PPh final yang dikenakan adalah sebesar 0,5%. Yang berarti dari segi tarif saja, tarif tersebut lebih rendah dibandingkan dengan PP nomor 46 Tahun 2013. Mengapa pemerintah melakukan hal tersebut? Sementara kita tahu bahwa pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak. Yang pertama, pemerintah ingin mendorong peran serta masyarakat. Yang kedua, pemerintah ingin lebih menekankan kepada keadilan. Yang ketiga, kemudahan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk berkontribusi bagi negara. Dan yang kelima, pengetahuan tentang manfaat pajak di masyarakat mengalami peningkatan. Lalu, siapa saja sih yang berhak menerima fasilitas ini? Yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Dalam hal ini seperti koperasi, perseroan komanditer, perseroan terbatas, firma yang memiliki omset atau peredaran bruto dalam 1 tahun pajak tidak melebihi 4,8 miliar. Tetapi di PP 23 ada sedikit perbedaan dengan PP 46. Di PP 46 selama penghasilan atau peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar, maka tarif final tersebut dapat terus digunakan. Sedangkan di dalam PP 23 ada batasan waktu. Untuk wajib pajak orang pribadi 7 tahun. Sedangkan untuk wajib pajak badan dalam bentuk koperasi, perseroan komanditer, firma itu 4 tahun. Dan yang terakhir untuk wajib pajak badan dalam bentuk perseroan terbatas itu 3 tahun. Dan tahun ini dihitung dari tergantung WP tersebut WP lama atau WP baru. Apabila WP lama, maka tahun dihitung sejak kebijakan ini diterapkan. Sedangkan kalau WP baru,
maka tahun dihitung sejak WP terdaftar. Apakah penggunaan PP ini sifatnya wajib? Ada yang tahu jawabannya? Ya, sifat penggunaan PP ini adalah opsional. Apabila wajib pajak menginginkan untuk menggunakan tarif PPh pasal 17 atau 17 ayat 2A atau pasal 31E, maka diizinkan dengan syarat wajib pajak tersebut harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Pajak. Lalu, pihak mana saja yang memang tidak boleh menggunakan fasilitas PP ini? Yang pertama, ada wajib pajak badan yang menerima fasilitas PPh pasal 31A atau PP nomor 94 tahun 2010. Kemudian ada BUT, dan yang terakhir ada CV dan firma yang dibentuk oleh beberapa orang WPOP yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Apa aja sih yang termasuk pekerjaan bebas tuh? Ada arsitektur, ada pengacara, ada dokter, olahragawan, dan lain sebagainya. Kemudian, apa yang menjadi objek dan bukan objek dari PP23 ini? Yang menjadi objek dari PP23 ini adalah penghasilan dari kegiatan usaha, mulai dari kegiatan usaha dagang, jasa, industri, misalnya orang tersebut punya bengkel, salon, dan lain sebagainya. Dan apabila WP tersebut mempunyai kantor cabang, maka omset yang diperhitungkan bukan hanya omset kantor pusatnya saja, atau omset kantor cabangnya saja, melainkan dijumlah antara kantor pusat dan kantor cabang tersebut. Kemudian, yang menjadi bukan objek di PP23 ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas tadi seperti yang sudah saya sebutkan, dokter, arsitek, pengacara. Kemudian, penghasilan yang berasal dari luar negeri, penghasilan yang bersifat final, dan penghasilan yang termasuk ke dalam bukan objek pajak menurut Undang-Undang PPh. Tadi yang penghasilan final ini seperti sewa bangunan, misalnya jasa konstruksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara pelunasan PP23 tahun 2018 ini, sebentar, saya akan tanya terlebih dahulu. Apakah ada yang tahu cara pelunasannya? Ada berapa macam? Oke, kalau nggak ada yang tahu, saya akan jelaskan. Jadi, cara pelunasan di PP23 tahun 2018 ini ada yang pertama dengan setor sendiri. Setor sendiri ini dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian, yang kedua, dengan cara dipotong atau dipungut oleh pemungut atau pemotong apabila wajib pajak tersebut bertransaksi dengan pemotong atau pemungut. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai cara perhitungan di PP23 tahun 2018 ini. Seperti yang ada di contoh, Pak Kevin seorang pengusaha baju batik dengan di situ dilampirkan penghasilan bruto per bulannya. Maka cara menghitungnya adalah tarif PPh final sebesar 0,5% tersebut dikalikan dengan penghasilan bruto per tiap bulannya. Contohnya seperti bulan Januari itu ada 14 juta dikalikan dengan 0,5%, kemudian Februari ada 16 juta dikalikan dengan 0,5%, didapatkan hasil 70.000 dan 80.000. Dan begitu juga seterusnya untuk bulan-bulan selanjutnya. Baik, saya rasa itu semua yang bisa saya sampaikan. Apa sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, coba saya tanya ya. Coba sebutkan batas waktu bagi wajib pajak orang pribadi dapat menggunakan fasilitas PP23 ini. Ya, betul sekali 7 tahun ya. Berarti sudah pada paham nih sepertinya. Oke, kalau begitu, oh iya. Selama masa pandemi ini, pemerintah Indonesia akan menanggung seluruh pajak UMKM sampai dengan bulan Desember. Tetapi dengan syarat harus menyampaikan laporan realisasi PPh final paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai insentif yang diberikan oleh pemerintah itu tadi nggak dimanfaatkan. Oke, saya rasa itu semua yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf atas kurang lebihnya presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, bayar pajaknya, awasi penggunaannya, karena pajak kita untuk kita.